Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di Ladianta ini guna meneguhkan semangat kita untuk kita bersama-sama memilih pasangan calon bersapari nomor urut 4 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. Kita semua bersepakat untuk melanjutkan pembangunan yang sudah on the track, yang sudah berjalan sebagaimana mestinya di Kabupaten Konawe Kepulauan ini. Melanjutkan pembangunan infrastruktur. Saya dapat informasi kurang lebih 19 kilo lagi yang belum teraspal semua jalan di Kabupaten Konawe Kepulauan ini. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, misalnya dengan Konawe Selatan, bahkan dengan kota Kendari saja, silakan lihat di jalan Nanga-Nanga itu maupun jalan-jalan di Purwatu, masih banyak jalan-jalan yang tidak teraspal. Jadi saya ingin sampaikan kepada pihak-pihak yang selalu menggoreng isu ini, bahwa di Sulawesi Tenggara ini tidak ada kabupaten kota yang zero, yang nol jalan rusaknya. Bahkan Kabupaten Konawe Kepulauan mungkin dari 17 kabupaten kota adalah kabupaten yang paling minimal, yang paling sedikit jalan rusaknya. Betul tidak Ibu Bapak sekalian? Jadi kita lanjutkan. Kedua pasangan kita ini adalah pasangan yang bersih, belum ada noda, tidak seperti yang selalu membawa-bawa seperti drama Korea itu, ya, seperti film India itu, ya. Ini tidak sama Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, tidak mungkin kita membersihkan rumah dengan sapu yang kotor. Saya ulang lagi, rumah hanya bisa dibersihkan, bahkan rumah yang bersih pun hanya bisa dibersihkan oleh sapu yang bersih, Bapak Ibu sekalian. Beliau berdua ini adalah putra daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Mengapa mesti putra daerah? Karena putra daerah yang dikenal Ibu Bapak sekalian, kalau ada apa-apanya, insya Allah tidak akan ada hijab, tidak akan ada berian, tidak akan ada benteng. Kita tidak akan malu-malu karena kita satu kampung, satu daerah. Dia kenal kita. Itu. Kemudian keduanya juga ini mengenal Ibu Bapak sekalian. Suku apapun dia, agama apapun dia, kalau dia sudah tinggal di daerah ini, maka tidak ada lagi. Dia satu orang Wawoni. Sekali lagi orang Wawoni. Makanya dia mesti memilih orang Wawoni juga. Jangan memilih yang bukan orang Wawoni, Bapak Ibu sekalian. Ada orang Tolaki di sini. Ada orang Moramo di sini. Sekarang tidak ada lagi orang Tolaki, tidak ada lagi orang Moramo, semuanya sama. Orang Konawe Kepulauan, orang Wawoni semuanya. Betul tidak Bapak sekalian? Makanya kalau betul orang Wawoni, kalau betul lahir di sini, hidup di sini, kalau betul akan rela mati demi tanah ini, tidak ada lain, harus pilih sesama orang Wawoni. Saya perkenalkan Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Haji Teuku Rifki HSMT mengutus anak sulungnya, baru pulang, baru selesai dari London sekolahnya, mengutus ke sini untuk mewakili Pak Sekjen, Pak Menteri Ekonomi Kreatif berkampanye di sini. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau pasangan ini menang, tidak susah kita berurusan di Jakarta. Ada yang mengatakan, merasa katanya kenapa saya difitnah, saya katanya kampanye hitam. Dengarkan ini, saya mantan ketua KPU. Pilkada pertama di Indonesia dilaksanakan di Konawe Selatan, saya yang melaksanakan. Fitnah itu kalau tidak ada buktinya, fitnah itu kalau tidak ada peristiwanya. Tapi kalau ada faktanya, ada peristiwanya, itu bukan fitnah, itu bukan black campaign, tapi namanya negatif campaign, kampanye negatif. Tapi itu apa adanya disampaikan Ibu Bapak sekalian. Kenapa? Karena saya ulang lagi, Ibu Bapak harus memilih yang menurut Ibu Bapak baik untuk memimpin daerah ini. Betapa malunya kita kalau yang menjadi bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan ini adalah orang-orang yang pernah tersangkut masalah hukum. Betul tidak? Betul tidak? Apalagi saya yakin latar belakangnya
Motivasinya dia ke Bawoni karena mungkin dia merasa kampung ini kecil, bisa dibeli, mudah dibeli, dan lain sebagainya. Kita buktikan tanggal 27 November bahwa ini Bawoni bukan untuk dijual, betul tidak? Bahwa orang-orang Bawoni adalah orang-orang yang tidak bisa dibeli, betul tidak? Siapa di sini yang bisa dibeli? Siapa di sini yang mau menjual Bawoni? Kita bukan murahan. Dan saya heran juga Bapak Ibu sekalian, pasang balihonya di tempat lain, ada juga kampungnya sendiri, kok majunya di Bawoni? Betul tidak? Betul tidak? Nanti tidak laku di tempat lain, baru mau datang di Bawoni. Memangnya ini Bawoni pilihan kedua? Memangnya ini Kongkep pilihan alternatif? Cadangan? Siapa yang mau jadi cadangan di sini? Ibu-ibu ada yang mau jadi cadangan? Ada yang mau jadi kedua? Tidak ada kan? Makanya saya minta, jangan hanya karena uang lalu kita melupakan asal muasal kita, lalu kita melupakan sejarah kita, kita melupakan kekeluargaan kita melupakan kemarin-kemarinnya kita berjuang memekarkan, membesarkan, dan mengisi pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan ini. Betul tidak Bapak sekalian? Jangan takut menyuarakan kebenaran. Yang penting bukan fitnah. Dan mari kita jaga rumah masing-masing, kita jaga saudara keluarga masing-masing. Kita buktikan 27 November hari Rabu, insya Allah masih ada orang Bawoni, masih ada putra Kabupaten Konawe Kepulauan yang bisa menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan. Bagaimana? Setuju?